Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan pemasok produk petrokimia ke berbagai industri manufaktur Indonesia. Perusahaan ini memproduksi produk dan resin yaitu Chandra Asri Petrokimia. Dunia pasar modal kembali dihebohkan dengan drama saham Chandra Asri Petrokimia, sang raksasa petrokimia Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 2023, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Chandra Asri Petrokimia. Kenapa saham Chandra Asri Petrokimia disuspensi? Mari kita telusuri roller coaster harga dan kontroversi di baliknya. Pada tanggal 22 Desember 2023, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Chandra Asri Petrokimia. Alasan penghentian tersebut adalah peningkatan harga saham Chandra Asri Petrokimia secara kumulatif yang signifikan, serta memberikan waktu bagi investor untuk mempertimbangkan informasi dan mengambil keputusan investasi dengan matang. Fakta menarik, dalam sebulan terakhir, saham Chandra Asri Petrokimia naik 104,7%. Dalam sepekan terakhir, saham Chandra Asri Petrokimia naik 19,1%. Kapitalisasi pasar Chandra Asri Petrokimia meningkat dan mencapai Rp508,26 triliun. Suspensi perdagangan saham Chandra Asri Petrokimia menimbulkan keresahan di kalangan investor. Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia tergerus, sehingga Bursa Efek Indonesia perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait suspensi saham Chandra Asri Petrokimia. Selain itu, Chandra Asri Petrokimia perlu memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada investor, serta investor juga perlu memahami risiko dan melakukan analisis sebelum berinvestasi. Kesimpulannya, drama saham Chandra Asri Petrokimia menunjukkan bahwa volatilitas pasar modal dapat menimbulkan risiko bagi investor. Investor perlu berhati-hati dan melakukan analisis sebelum berinvestasi. Bursa Efek Indonesia dan emiten perlu bekerja sama untuk menciptakan pasar modal yang adil dan transparan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Chandra Asri Petrokimia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kuartal ketiga tahun 2023 menjadi periode kritis bagi Chandra Asri Petrokimia. Tercatat sejumlah perubahan signifikan dalam laporan keuangan perusahaan. Meski menunjukkan penurunan pendapatan sebesar 14,6% menjadi 1,6 miliar dolar, langkah-langkah strategis dan fokus pada transformasi bisnis harus menjadi target utama. Return on assets yang tercatat pada nilai minus 0,5% dan return on equity yang berada pada angka minus 1% memberikan gambaran bahwa perusahaan berada dalam fase adaptasi terhadap kondisi ekonomi global dan dinamika industri petrokimia yang fluktuatif. Dalam upaya mengoptimalkan struktur biaya, Chandra Asri Petrokimia berhasil mengurangi beban pokok pendapatan dari 1,9 miliar dolar menjadi 1,5 miliar dolar. Hasilnya, laba kotor meningkat dari negatif 8,6 juta dolar menjadi 65,1 juta dolar, yang menunjukkan adanya kebijakan efisiensi yang berhasil diimplementasikan. Peningkatan beban keuangan dari 58 juta dolar ke 97,9 juta dolar menjadi fokus perhatian. Meskipun angka ini naik, langkah strategis ini mungkin menjadi investasi untuk mendukung langkah-langkah diversifikasi dan ekspansi bisnis yang tengah dilakukan perusahaan. Manfaat pajak penghasilan turut menjadi sorotan, dengan penurunan dari 22,1 juta dolar ke 5,5 juta dolar. Ini mencerminkan perubahan dalam struktur kebijakan pajak dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perpajakan. Chandra Asri Petrokimia mencatat rugi periode berjalan yang menurun dari 111,1 juta dolar menjadi 19,8 juta dolar. Hal ini patut diberi apresiasi karena upaya menahan dampak negatif dan memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Sementara itu, peningkatan aset yang mencapai 69,3 juta dolar dengan total nilai mencapai 4,99 miliar dolar pada bulan September 2023
menunjukkan adanya investasi strategis dan kepercayaan pasar terhadap perubahan positif di masa depan. Ekuitas yang meningkat menjadi 2,82 miliar dolar dan liabilitas yang bertambah menjadi 2,17 miliar dolar menjadi cermin kebijakan perusahaan dalam struktur modal dan tanggung jawab keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio sebesar 78,7% pada September 2023 memerlukan evaluasi cermat terkait keberlanjutan dan manajemen risiko keuangan perusahaan. Dalam menghadapi tantangan arus kas, Chandra Asri Petrokimia mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 337,1 juta dolar pada kuartal ketiga 2023. Yang berakibat terjadi penurunan nilai total arus kas sebesar 580,6 juta dolar hingga akhir September 2023. Selain itu, keberhasilan perusahaan mendapatkan pendapatan dari aktivitas pendanaan sebesar 170,7 juta dolar memberikan sinyal positif dalam mengatasi tekanan likuiditas. Meski masih berada dalam perjalanan yang dinamis, langkah-langkah Chandra Asri Petrokimia untuk menghadapi tantangan dan bertransformasi dalam kondisi ekonomi yang kompleks menunjukkan kesungguhan dan ketangguhan perusahaan. Keputusan strategis dalam bisnis dan keuangan menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Chandra Asri Petrokimia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.